Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, karena posisi hari ini memang masih sampai 1 minggu ke depan masih di Purwokerto, sedang cuti. Namun banyak sekali pertanyaan yang bertanya tentang kualitas pupuk. Salah satunya adalah, Pak Pendi, bagaimana ketika saya mau membeli pupuk dengan kondisi bahwa masa edarnya itu sudah lewat. Nah, ini sudah Februari 2022, sekarang sudah Januari 2023. Jadi apakah pupuk ini harus dibeli saja kah? Karena memang posisi saya butuh, atau saya tunggu dulu dengan stok yang baru. Nah, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terpenting berkaitan dengan pupuk di luar masa edar, bahwa pada prinsipnya bahwa masa edar pupuk itu tidak seperti masa kadaluarsa pada makanan atau obat, di mana masa kadaluarsa makanan atau obat ketika dikonsumsi di luar tanggal kadaluarsanya, maka yang kualitas dan akan ada pengaruh buruk terhadap kesehatan kita yang menggunakannya. Namun pada pupuk sendiri adalah tidak berlaku hal yang seperti itu. Ketika sudah di luar masa edar, ada kemungkinan hal-hal yang terjadi terhadap pupuknya adalah bicara tentang kualitas pupuk itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita membeli KCL, urea, kisrit yang kristalnya itu adalah berbentuk bersenyawa garam, yang artinya dia memiliki higroskopis yang tinggi, sehingga ketika dia di luar masa edar, bagaimana kondisi pupuk itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pupuk itu sendiri. Maka saya sampaikan, jangan sampai membeli pupuk di luar masa edar, di mana pupuk itu adalah urea yang pertama, kedua KCL, ketiga ZA, dan yang keempat adalah kisrit. Karena pupuk ini adalah sangat mudah bersinggungan dengan uap air di udara, yang mana ketika kita membeli di luar masa edar, maka akan kemungkinan kandungan yang tertera di label sudah tidak sesuai lagi, akan sangat mungkin terjadi. Misalnya urea dengan 46% nitrogen, apakah dia di luar masa edar itu akan sama 46%? Saya yakin sudah berada di kurang dari 46%. Begitu juga dengan KCL, ZA ataupun kisrit, karena memang pupuk ini memiliki kemampuan bersinggungan dengan uap air di udara itu sangat mudah, sehingga jangan kita membeli pupuk di luar masa edar untuk keempat pupuk ini. Saya sarankan tidak membeli pupuk keempat ini. Lah, berbeda ceritanya di luar masa edarnya adalah ketika rock fosfat ataupun dolomit, kaptan yang bisa kita gunakan. Lah, tadi ada satu lagi yang higroskopis, salah satunya kalau sudah menggumpal banget, maka jangan dibeli, yaitu adalah borat ataupun pupuk borat yang kadar B2O3-nya adalah sampai 46% B2O3. Ini lebih bagus tidak dibeli, karena kalau dibeli maka kondisinya akan sangat berbeda, kandungannya akan berbeda. Namun ketika kita membeli pupuk dengan bahan dasar pupuk itu sendiri adalah batuan, dolomit, rock fosfat, itu saya kira nggak akan ada masalah. Termasuk TSP itu ketika dia bersinggungan dengan uap air di udara juga tidak akan mudah menangkapnya, sehingga saya rasa misalnya kadaluarsa setengah tahun pun tidak akan banyak berubah kadarnya. Bahkan kalau dolomit yang penting tidak basah, maka ya tidak ini. Ini kita cerita yang normal saja. Tapi ketika membeli pupuk dengan kondisi pupuk itu sudah kadaluarsa ataupun lewat masa edar, sementara karungnya itu rusak, ya jelas jangan kita beli. Karena memang karung yang rusak, maka bersinggungannya pupuk ini dengan uap air di udara akan semakin besar, apalagi plastik dalamnya. Karena sekali lagi para planter dan para petani semuanya, ini harus kita pahami bahwa pupuk secara standar itu bahwa di dalam kemasan karungnya itu sendiri sudah ada plastiknya yang melindungi supaya dia tidak bersentuhan dengan uap air di udara. Ketika dia bersentuhan dengan uap air di udara, mau tunggal maupun NPK semuanya sama. Ketika dia pakai karung sudah diantisipasi supaya tidak banyak kehilangan unsur haranya berkaitan dengan penyimpanan, apalagi bersentuhan dengan sinar matahari langsung, itu sudah diantisipasi dengan menggunakan plastiknya. Sehingga benang merah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, maka belilah pupuk sebaiknya tetap berada di dalam masa edar. Tapi ketika ada pupuk kita memiliki di gudang, stok yang di gudang di mana di luar masa edarnya, atau yang menawarkan pupuk di luar masa edar, maka kalau ditawari pupuk di luar masa edar, jelas jangan kita beli. Itu yang kuncinya. Tapi kalau kita di gudang yang mau nggak mau tetap harus kita keluarkan, harus kita gunakan, maka kemungkinan akan mengalami penurunan kadar unsur haranya, apalagi
urea, ZA, KCl, kisrit dan borat ini akan kemungkinan kehilangan itu akan ada. Lah, sekali lagi ya, ini kuncinya ketika kita menyimpan pupuk itu, dan menyimpan pupuk itu harus diperhatikan. Jangan sampai menyimpan pupuk akan bermudah bersentuhan dengan uap air di udara. Sebagai contoh di dalam gudang kita menumpuk pupuk itu harus ada baloknya dulu, ditata baloknya dulu, kemudian baru pupuknya. Ini supaya dia tidak bersentuhan dengan lantainya. Karena bersentuhan dengan lantai, apalagi urea biasanya sampai 3 bulan atau 4 bulan biasanya bawah pasti akan cenderung kempes. Sudah tertekan dari atas, bawahnya bersentuhan dengan kelembaban ya, maka dia akan kalau kita timbang rata-rata berdasarkan sampel di gudang, rata-rata tidak akan mencapai angka 50 kg. Ini yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin hindari menggunakan gancu. Sebenarnya apa sih, kenapa pupuk itu tidak boleh menggunakan gancu? Sebenarnya satu, tidak bocor ya, pasti tidak bocor. Tapi yang paling penting adalah bagaimana desain pupuk di dalam karung sendiri yang sudah ada plastiknya itu tetap bagaimana disimpan saja. Jangan sampai dia berlubang. Ketika dia berlubang, maka dia akan bersentuhan dengan uap air di udara akan sangat mudah dan akan berkaitan dengan kualitas dari pupuk itu sendiri. Sehingga jangan sering-sering menggunakan gancu ini. Ya, dan selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pupuk kadaluarsa ataupun kadal di luar masa edar adalah bicara tentang bagaimana kita membeli stok itu sendiri. Di dalam konsep gudang sendiri, kalau di perusahaan ada namanya FIFO, first in first out, yaitu adalah pupuk yang masuk pertama harus dikeluarkan dulu sebelum pupuk yang lain akan kita gunakan. Artinya bahwa jangan menunda stok lama banget yang nanti akan berujung terhadap kualitas dari pupuk yang kita simpan. Itu jadi mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Intinya adalah mari kita gunakan pupuk yang yang di dalam masa edar, walaupun di luar masa edar pun yang penting kemasannya bagus, wujudnya tidak berubah, maka kemungkinan pengurangan kadarnya akan sedikit. Tapi kalau sudah melenyet, kemudian sudah menggumpal, ini dapat dipastikan bahwa jumlah unsur hara yang terkandung di dalamnya sudah akan semakin sedikit. Dan pentingnya memahami ini. Jangan ini. Pernah di dalam waktu kuliah ilmu tanah itu disampaikan bahwa apakah kadar urea itu sama? Jawabannya adalah tidak. Sangat tergantung dari penyimpanannya. Apalagi bapak-bapak ibu semuanya yang membeli eceran di warung-warung. Maka yang sering salah kaprah di warung-warung atau di toko pertanian kita itu adalah bahwa urea dijual eceran, namun kemasannya adalah dibuka. Wah, kalau dibuka ya jelas dia akan bersentuhan dengan uap air udara sangat mudah sekali. Karena urea ataupun ZA adalah memiliki daya higroskopis yang sangat tinggi. Begitu juga dengan NPK, apalagi NPK 12, 12, 17, 2, 13, 8. Di atas 10% kadar nitrogen untuk pupuk itu sendiri, maka dia akan sangat higroskopis. Artinya bahwa dia akan bermudah menangkap uap air di udara yang berujung terhadap nanti kondisi fisik pupuknya juga jelas akan berubah, apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Selamat cuti. Mungkin kontennya bentuknya kayak gini, tapi akan menjawab pertanyaan dari para petani semuanya. Karena bahwa sekali lagi walaupun cuti tetap menghijaukan dunia tanpa syarat harus tetap berjalan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.